Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah." Apabila ada sekelompok orang yang berkumpul di salah satu rumah Allah dalam rangka untuk mempelajari kitabullah, maka akan turun as-sakinah. Apa pengaruh ketika manusia itu mendapatkan as-sakinah? Dengan as-sakinah, iman seorang hamba akan bertambah. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dialah zat yang menurunkan as-sakinah di hati orang-orang yang beriman agar semakin bertambah iman mereka di samping iman yang sebelumnya sudah kita miliki. Anda datang dengan membawa iman dan kemudian Anda hadir di majelis ilmu. Saat as-sakinah itu turun, akan semakin menambah iman yang kita punya. Sehingga salah satu di antara tempat agar kita bisa meningkatkan kualitas iman adalah bisa duduk dan hadir di majelis ilmu. Karena itu sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, apabila beliau mengajak masyarakat untuk hadir kajian, Mu'adz mengatakan, "Aya nu'minu sa'atan." Mari kita ngecas iman sesaat. Sehingga bagi para sahabat, hadir di tempat kajian adalah dalam rangka untuk ngecas iman. Dan Allah juga menurunkan rahmat, wa ghasyiyatuhumur rahmah, sehingga mereka yang hadir di majelis ilmu akan diliputi dengan rahmat. Rahmat itu sampai bisa kita bawa pulang, sehingga kita mendapatkan kasih sayang, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbekal rahmat, maka seorang hamba punya sifat lemah lembut, kasih sayang kepada yang lain, hatinya menjadi lebih lunak, dan seterusnya. Nabi Muhammad SAW diliputi oleh Allah rahmat yang sangat besar, hingga beliau mempunyai karakter yang sangat jauh berbeda dengan umumnya karakter masyarakat Arab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Disebabkan rahmat dari Allah, lintalahum, kau bisa bersikap lembut dengan mereka. Maka kita bisa membangun ukhuwah, kita bisa membangun kasih sayang dan persaudaraan. Seorang suami yang mungkin dulunya keras, orangnya kasar, orangnya berubah jadi lembut, penyayang sama keluarganya. Seorang istri yang mungkin dulunya sifatnya kasar dan keras, dia menjadi lembut dan kasih sayang kepada anak-anaknya. Disebabkan apa? Rahmat yang dia punya. Tempatnya di mana kita bisa kulaan rahmat itu, jamaah? Tempatnya adalah hadir di forum kajian. Maka minimal kalau kita dapat dua ini, Pak, walaupun Anda itu merem ketika ngaji, Pak, ya. Dapat as-sakinah, ketenangan, saking tenangnya, adem, ayem, merem. Dan dapat rahmat ketika kajian, insya Allah bahwa dua ini nambah iman dan nambah sifat baik bagi diri kita. Makanya gimana caranya agar kita bisa membuat keluarga itu makin akur, suami istri bisa saling lebih mencintai, keluarga itu nyaman. Ini solusinya. Anda datangkan mereka ke tempat kajian, ke tempat majelis ilmu. Kalau yang dibahas Al-Quran, hadis Nabi SAW, nasihat para ulama, dan seterusnya, insya Allah itu akan bisa menambah kelembutan. Dan banyak testimoni yang menyampaikan semacam ini. Sebagian suami misalnya bercerita, istri saya dulu sebelum ngaji, Masya Allah Pak Ustaz, galaknya luar biasa. Tapi setelah ngaji, berubah jadi Khadijah. Cuman 3 hari. Habis itu balik lagi jadi Juminten.
insya Allah ada pengaruh baiknya. Yang sama juga terjadi pada bapak-bapak yang mungkin sifatnya keras, kasar sama keluarganya. Ada perubahan besar di saat dia mau belajar agama. Maka agama ini memberikan ketenangan bagi hamba, sehingga orang belajar agama bukan untuk merusak kepribadian, tapi memperbaiki. Karena itu Allah memberikan gambaran di surat Ar-Ra'du, kalau nggak salah surat Ar-Ra'du ayat 17. Anda kalau mau buka, coba buka surat Ar-Ra'du ayat 17. Allah Ta'ala berfirman, Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatum biqadariha fahtamalas sailu zabadar rabiyah wa mimma yuqiduna alaihi fin nari batigha'a khilyatin aw mata'in zabadun mithlu kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil fa amma az-zabatu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard kadzalika yadribullahu al-amthal. Demikian bunyi yang ada di surat Ar-Ra'd ayat 17. Allah buat permisalan, anzala minas sama'i ma'an. Allah menurunkan air dari hujan, air hujan dari awan. Allah turunkan air hujan dari awan. Fasalat awdiyatum biqadariha. Maka air itu mengisi tempat-tempat yang cekung di muka bumi sesuai dengan ukurannya. Ada selokan, ada danau, ada cekungan-cekungan kecil dan seterusnya. Fahtamalas sailu zabadar rabiyah. Aliran air ini pun kemudian mengangkat kotoran ke permukaan. Seperti itu kondisi ilmu, Pak. Air itu ibarat ilmu, dan permukaan bumi ini adalah hati hamba. Allah buat permisalan, ilmu ketika turun, maka akan mengangkat aneka kotoran hati ke permukaan. Sebagaimana ketika air hujan deras itu turun, kotoran-kotoran yang ada di sungai, yang ada di selokan, terangkat ke permukaan. Anda bisa lihat ya, kalau pas lagi musim kering, yang terlihat di permukaan sungai apa, Pak? Sampah ranting, sampah daun, sampah domestik, dan seterusnya. Maka batin hamba yang tidak pernah diajak belajar ilmu agama, kurang lebih seperti itu. Diwarnai dengan aneka kotoran yang lebih dominan. Begitu dia belajar, seperti dia dituang dengan air yang jumlahnya banyak. Makin banyak, makin kuat dalam mengangkat itu kotoran. Lalu di bagian akhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَدْهَبُ جُفَاءً. Adapun bagian yang kotor akan hanyut bersama dengan aliran air. Pergi dia. Gak ada orang yang nampung. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Adapun yang bermanfaat bagi manusia akan tetap bertahan, tidak hilang, tidak ikut hanyut. Maka Anda bisa lihat ketika hujan turun kemudian terdapat aliran air yang deras mengaliri sungai, ikannya ikut hilang nggak, Pak? Ikannya ikut hilang nggak? Tidak. Sampahnya hilang, yang manfaat bertahan. Maka dalam diri manusia juga seperti itu. Orang yang mendekat kepada agama, dia belajar, sifat buruknya hilang, sifat taatnya bertahan, sifat baiknya bertahan. Makanya heran kalau ada sebagian orang tua yang misalnya dia mencurigai anaknya. Awas ya, hati-hati kalau kamu kuliah di kampus-kampus negeri tertentu yang mungkin dikasih label mendekati karakter radikalisme atau semi terorisme dan seterusnya ya. Kamu jangan ikut kajian ini, kajian ini, kajian ini. Kekhawatiran mereka seperti itu. Karena nanti jangan-jangan kamu pulang, nanti kamu berani sama orang tua, tidak taat sama orang tua, bahkan mengkafirkan orang tua dan seterusnya. Ini kan tuduhan miring terhadap apa? Agama. Sehingga orang memberikan stigma buruk terhadap agama, agama itu dianggap bikin akhlak yang sebelumnya mulia jadi tercela. Tenang saja. Sebaliknya, orang yang punya akhlak jelek, dekatkan ke agama. Akhlak jeleknya hilang, akhlak baiknya akan bertahan. Dan demikianlah kondisi masyarakat jahiliyah. Mereka ketika hidup di masa jahiliyah, campur akhlaknya, Pak. Ada akhlak penjahat, dan ada akhlak baik.
Contohnya apa Pak? Akhlak orang jahiliyah yang baik Pak. Dermawan. Orang Arab kan terkenal dermawan. Contoh yang lain, pemberani. Contoh yang lain, jaga komitmen, jaga prinsip. Pokoknya kalau sudah iya ya iya. Bukan model kayak orang munafik. Orang munafik datang belakangan, pasca perang Badar. Sehingga mereka kalau sudah punya prinsip akan mereka pegangi. Itu karakter masyarakat orang Arab ketika itu. Sudah? Begitu Islam datang, apakah yang dermawan jadi pelit? Ya enggak Pak? Makin dermawan. Ketika mereka masuk Islam, apakah yang dulu pemberani jadi pengecut? Tidak. Yang dulu berbakti kepada orang tua jadi durhaka kepada orang tua? Tidak. Karena sifat baik tidak hilang. Tapi sifat buruk, misalnya suka menindas, sombong. Jadi kalau orang Arab dulu kalau sombong makin sombong. Di masa jahiliyah, semuanya terkikis hilang dengan adanya ajaran syariat Islam. Demikianlah gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mau mendekat ke agama. Nanti Anda bisa buktikan ya, termasuk diri kita sendiri. Apa perubahan yang Anda dapatkan setelah Anda kenal sunnah dan sebelum Anda kenal sunnah. Baik, biar lebih maksimal, mohon untuk merapat. Karena yang di luar biar bisa dapat tempat. Silakan yang di belakang bisa merapat ke depan, yang di sini bisa merapat ke kanan, Pak. Silakan. Nah, di depan lebih adem, Pak ya. Alhamdulillah. Baik. Sekarang kita akan bahas tentang materi kajian. Kalau di sini tertulis, enggak ada tulisannya. Ada ya, kenali muamalah yang menyesatkan. Kayaknya judulnya bukan itu. Paham apa? Paham yang menyesatkan atau gimana? Muamalah yang menyesatkan. Jadi Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang ada beberapa pemahaman yang dimiliki oleh seseorang yang itu menjadi motivasi bagi dia untuk melakukan pelanggaran terhadap syariat, sehingga dia merasa nggak ada beban dosa. Karena begini Pak, kita bergerak ke kanan, ke kiri, melakukan aktivitas apapun, latar belakangnya apa Pak? Akidah dan ideologi. Sehingga saat kita punya ideologi tertentu, maka kita akan melakukan aktivitas sesuai dengan ideologi kita. Sesuai dengan akidah kita. Anda bergerak ke kanan karena ideologi Anda mengajak Anda untuk ke kanan. Anda bergerak ke kiri karena keyakinan Anda mengajak Anda untuk bergerak ke kiri. Sekarang saya mau tanya Pak. Di antara Bapak Ibu yang punya keyakinan bahwa siapa yang berpuasa di tanggal 12 Rabiul Awal, maka dia akan mendapatkan 100 bidadari. Ada? Ada yang punya keyakinan kayak gitu? Nggak ada ya? Berarti Anda ketika tanggal 12 Rabiul Awal meyakini itu waktu puasa sunnah nggak? Apakah Anda meyakini itu adalah waktu puasa sunnah? Tidak. Karena Anda tidak punya keyakinan itu. Bagi mereka yang punya hadis dhaif semacam ini, atau hadis palsu tentang keutamaan puasa di bulan-bulan tertentu, dia akan memperjuangkan untuk puasa di situ. Karena yang namanya kegiatan hamba itu dipengaruhi oleh apa? Keyakinan. Baik. Termasuk dalam hal masalah muamalah. Sehingga orang kenapa melakukan perbuatan A, perbuatan B, salah satu sebabnya adalah masalah keyakinan. Di saat dia punya keyakinan tertentu, maka itu yang menyebabkan dia melakukan praktek muamalah tadi. Nah, kita akan sebutkan beberapa pemahaman yang itu sangat berbahaya di masyarakat, dan karena pemahaman inilah banyak orang yang tidak punya beban dosa ketika dia melakukan pelanggaran terhadap syariat. Baik. Pemahaman yang pertama, banyak orang yang meyakini bahwa harta haram itu kalau dizakati akan berubah menjadi harta yang halal. Karena zakat itu bisa menyucikan. Sehingga kalau anggaplah harta haram itu kotor. Anggaplah harta haram itu kotor. Maka di saat yang bersangkutan dia bayar zakat,
Berarti kan dia membersihkan kotoran itu. Yang tersisa jadinya halal. Karena sudah dibersihkan dengan cara dia bayar zakat. Baik. Dan ini pemahaman yang sangat berbahaya. Dan dengan sebab ini banyak orang yang merasa tidak masalah kita kumpulin harta haram sebanyak-banyaknya, yang penting jangan lupa dizakati. Karena dengan zakat akan menyucikan harta. Pernyataan bahwa zakat menyucikan harta, salah atau benar, Pak? Hah? Salah atau benar? Benar. Apa dalilnya? Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum. Dapat hadiah. Ya banyak ya? Langsung kasih hadiah, insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah, "Khudh min amwalihim sadaqatan." Ambil harta mereka. Sedekah maknanya zakat. Karena kata zakat itu dalam Al-Quran terkadang disebut dengan zakat, wa iqamis salati wa ita'iz zakat, dan terkadang diungkapkan dengan kata sedekah. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Ini penjelasan tentang siapa saja yang berhak dapat zakat. 8 asnaf itu ya. Itu Allah nyatakan innamas sadaqat, sesungguhnya sedekah itu hak milik fakir, miskin, dan seterusnya. Baik. Jadi jamaah, Nabi SAW diperintahkan oleh Allah, khudh min amwalihim. Ambil harta mereka. Sadaqatan sebagai zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Fungsinya adalah untuk membersihkan mereka dan menyucikan mereka. Apa makna fungsi menyucikan dan membersihkan mereka? Maknanya adalah membersihkan mereka dari dosa. Karena zakat bisa menggugurkan dosa. Sehingga orang yang bayar zakat, maka dosa-dosanya gugur. Sebagaimana orang yang sholat, dosa-dosanya bisa gugur. Sesuai dengan ketentuan, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amal baik bisa menghapuskan amal buruk, bisa menghapuskan dosa. Makna kedua bahwa zakat bisa membersihkan mereka adalah membersihkan harta mereka. Maka Nabi SAW menyebut zakat itu sebagai ausakhun nas, kotorannya manusia. Ada 2 sahabat yang didaftarkan oleh sebagian ahlul bait untuk jadi amin. Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW, mendaftarkan 2 orang untuk jadi amin. Maka orang ini dibawa ke hadapan Nabi SAW. Ya Rasulullah, jadikan 2 orang ini sebagai amil, agar nanti dia dapat jatah zakat sebagaimana amil Anda yang lain. Namun karena mereka ini ahlul bait boleh nggak nerima zakat? Tidak. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak halal bagi ahlul bait, bagi Bani Hashim, untuk menerima zakat. Fa innahu ausakhun nas. Lalu Nabi SAW mengatakan, sebab zakat itu kotorannya manusia. Jadi yang dimaksud adalah saat kita berpenghasilan yang halal, kemudian kita keluarkan zakat, ini sebagai status untuk membersihkan. Nah, yang kita keluarkan ini kotoran. Statusnya disebut oleh Nabi SAW sebagai ausakhun nas. Maka ahlul bait yang disucikan oleh Allah tidak boleh mengambil itu. Baik. Namun yang perlu dipahami, bahwa fungsi zakat bisa menyucikan harta hamba itu apabila berasal dari harta yang halal. Yang mungkin harta halal itu barangkali kecampuran dengan yang syubhat-syubhat, kecampuran yang nggak benar ketika nyari, maka dibersihkan dengan cara dikeluarkan zakat. Tapi kalau harta itu haram, percuma saja. Contoh sederhananya kayak gini, Pak. Jika Anda benda suci terkena najis, maka benda suci ini bisa nggak dibersihkan? Dengan cara apa? Bersihkan unsur najisnya. Dia dicuci, bagian najisnya dihilangkan, kembali suci. Demikianlah maksud menyucikan benda yang terkena najis.
Tapi kalau bentuknya adalah sumber najis, contohnya kotoran. Ada kotoran misalnya, contoh kotoran hewan yang najis apa Pak? Kotoran kucing. Ada kotoran kucing yang misalnya kemudian oleh seseorang dipadetin Pak, dipres, dikompres, terus dibersihkan sampai licin, dijadikan sebagai mata akik misalnya ya, dipakai sholat, apa hukumnya? Hah? Ya boleh. Kenapa? Kamu bawa najis yang seharusnya seperti ini kau hilangkan dari badanmu, ini malah kau pakai. Loh, tapi ini udah bersih sekali, coba lihat nih, licin toh. Walaupun kotoran itu dibersihkan dengan cara tadi ya, dibuat licin, dibuat bersih, ya tetap itu adalah benda najis, statusnya nah. Babi walaupun dimandikan, dicuci, bahkan dikeramasi sampai bersih, tetap najis karena dia ainun najasah, karena dia zat najisnya. Tapi kalau ada benda suci, ini misalnya gelas terkena najis, dibersihkan bisa. Harta haram itu seperti ainun najasah, benda najis yang seharusnya semuanya dibersihkan. Sementara harta halal yang mungkin kecampuran syubhat, kecampuran sebagian yang haram, nah bagian itulah yang kalau dizakati bisa kembali suci. Bisa dipahami ya? Maka zakat tidak bisa menyucikan harta haram. Karena itu Nabi SAW menegaskan bahwa sesuatu yang haram tidak bisa dizakati dan zakat tidak sah ketika diambilkan dari sesuatu yang haram. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yaqbalu salatan bi ghairi tuhur wala sadaqatan min ghulul. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah tidak menerima salat tanpa bersuci, sebagaimana Allah tidak menerima zakat dari harta ghulul. Ghulul itu apa? Harta khianat. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci, dan Allah juga tidak menerima zakat dari harta ghulul, harta khianat. Harta ghulul itu seperti ini Pak, harta yang ini seharusnya milik umum, milik bersama, tapi dikuasai untuk kepentingan pribadi, itu harta ghulul. Sehingga dia bukan hak pribadi dia, tapi kemudian dia kuasai status harta ini, namanya harta ghulul. Dan kalau ada orang yang mengambil harta, misalnya harta milik negara, harta milik yayasan, harta milik masjid, dan seterusnya, untuk kepentingan pribadi, dia kumpulkan dalam jumlah banyak, kemudian dia zakati, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak pernah menerima zakat dari harta ghulul. Ada banyak orang yang berpikiran seperti ini. Karena itu, kita tekankan bahwasanya apapun harta haram yang kalian keluarkan zakatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, percuma saja. Berarti Pak, harta haram nggak dizakati Pak? Iya, nggak boleh dizakati. Alhamdulillah kalau gitu. Kok bisa? Nah terus diapain harta haram? Ya sama dengan kamu megang najis. Kalau kamu bawa najis diapain? Buang sana. Berarti orang mengeluarkan harta haram itu statusnya seperti buang najis. Jadi nggak ada yang disisakan, semuanya dibuang. Karena itu misalnya punya harta haram 10 juta ya, uang riba 10 juta. Boleh nggak Pak 9 juta aja yang dikeluarkan, saya ambil 10% Pak, kan cuma dikit. Kamu masih menyisakan najis yang nempel di dompetmu, buang semuanya. Dan ketika mengeluarkan harta haram, tidak boleh diniatkan sebagai sedekah, karena nggak boleh sedekah pakai harta. Lalu niatnya apa kalau kita mengeluarkan harta haram? Apa niatnya? Dalam rangka bertaubat kepada Allah. Sehingga konsekuensi taubat adalah apa yang bukan hakmu, jika itu kaitannya dengan harta, kau harus tinggalkan, kau harus bersihkan. Taubat kamu kepada Allah ketika membawa harta haram adalah kau bersihkan semuanya, sebab itu bukan hartamu. Nah, masalah penerimanya siapa? Ada pembahasan sendiri ya. Boleh nggak Pak dikasihkan fakir miskin? Ijma ulama boleh. Kalau masjid boleh nggak Pak? Ulama beda pendapat.
Sebagian ada yang membolehkan, sebagian ada yang melarang. Kalau fasum, fasos, boleh. Boleh dipakai untuk perbaikan jalan, dipakai untuk perbaikan selokan, toilet-toilet umum, dan seterusnya. Itu bisa kita kumpulkan, bisa kita perbaiki dengan cara mengumpulkan harta haram. Baik harta riba maupun harta yang lainnya. Sudah? Statusnya sebagaimana orang membuang najis. Kan nggak ada ceritanya ya. Orang buang najis di kolam lele, Pak. Plunglap. Tahu plunglap? Begitu plung langsung sudah ada yang penadahnya. Apakah ketika dia buang kotoran dia niatkan sedekah pada lele, Pak? Saya mau bersedekah ke lele. Nggak ada cerita. Terus kayak gini gimana? Ya seperti orang buang najis. Sehingga saat kotoran dan najisnya itu hilang, maka dia merasa nyaman. Dan demikianlah seorang muslim. Makanya ketika kita keluar toilet, kita baca doa apa? Ghufranaka, itu yang sesuai sunnah Nabi SAW. Dan disebutkan dalam hadis dari Abu Dzar, beliau membaca kalimat Alhamdulillahilladzi adhaba annil adha wa afani. Doa yang mungkin dulu sering kita hafal. Alhamdulillahilladzi adhaba annil adha wa afani. Segala puji bagi Zat yang telah menghilangkan kotoran dariku dan dia telah mengampuniku. Apa korelasi Nabi SAW keluar toilet membaca ghufranaka? Ada beberapa penjelasan, diantaranya begini. Sebagaimana ketika beliau keluar toilet telah hilang kotoran dari jasad, maka beliau mohon ampun kepada Allah untuk menghilangkan kotoran dosa dari batin. Sehingga pasca keluar toilet, kotoran jasadnya hilang, dan beliau berdoa mohon ampun kepada Allah untuk membersihkan kotoran dosa dari batin. Maka kita bersih lahir. Sebab beliau SAW terkadang berdoa, dan doanya itu sesuai dengan momentum yang beliau alami. Momentum keluar toilet, saya telah hilang kotoran dari jasad saya, dari badan saya, maka saya mohon kepada Allah di momentum ini agar Allah menghilangkan kotoran batin saya dari dosa. Sehingga beliau mengucapkan ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Baik. Karena itu bagian prinsip yang perlu kita pahami bahwa harta haram tidak bisa dizakati, namun harta haram dikeluarkan semuanya. Karena kalau dizakati kan berarti cuma dikeluarkan sebagian ya. Berapa? 1/40, 2,5%. Sisanya masih banyak. Tapi yang benar harta haram dikeluarkan semuanya dan tidak boleh ada yang disisakan. Berikutnya, pemahaman menyimpang yang lainnya. Dan karena sebab ini hingga ada banyak orang yang termotivasi untuk berbuat maksiat. Banyak orang berpikiran bahwa dosa membawa harta haram bisa hilang dengan ibadah mahdoh yang dia kerjakan. Baik bentuknya sholat, bentuknya puasa, zikir, baca Quran, dan seterusnya. Apalagi ketika dia tahu, Pak, bukankah Nabi SAW pernah bersabda, pakai dalil ya, untuk mempertahankan tradisi melakukan harta haram, menyimpan harta haram, dia pakai dalil. As-salawatul khamsu wa Ramadan wa jum'al ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Salat 5 waktu, Jumatan ke Jumatan berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, akan menjadi kafarah yang dilakukan di antara keduanya sepanjang dosa-dosa besar dijauhi. Itu teks hadisnya. Baik. Nah, dia berpikir yang penting kan saya rajin salat, saya berpuasa, saya tidak lupa sedekah, maka dosa-dosa saya akan hilang. Pernyataan ini, Pak, pernah dinyatakan oleh seorang anggota DPR, Pak, di daerah kami di Jogja ya. Dan yang mendengar langsung bendahara yayasan saya. Saya ada yayasan di Jogja, bendaharanya ini punya teman dekat anggota DPR. Si anggota DPR ini bilang gini, wis to, sing penting ki rajin salat, rajin tahajud, aja lali poso sunnah, insyaallah dosane awake dhewe iki ilang.
Maksudnya, perlu tafsir nggak ini? Jadi dia bilang, yang penting kita rajin sholat, rajin tahajud, jangan lupa puasa sunnah, maka dosa kita ini akan hilang. Dalam posisi ketika dia nerima suap. Jadi di saat, karena dia bagian perizinan ya. Jadi dalam posisi ketika dia menerima suap, keyakinan dia itu seperti itu. Maka saya ketika pertama kali dengar itu berpikir, Masya Allah, ini baru satu orang. Kalau banyak orang punya keyakinan yang sama, berarti motivasi dunia, kenapa mereka itu berani untuk mengambil harta yang jelas-jelas haram, karena dia tahu itu haram. Makanya dia bilang ini akan hilang dosanya dengan sholat, tahajud, dan seterusnya. Semua dosa kita akan terhapus dan hilang. Dan ternyata betul Pak, itu juga terjadi di beberapa tempat yang lain. Saya pernah diundang untuk ngisi kajian di salah satu instansi, dan instansi ini ya cukup basah. Lalu panitianya yang beliau sudah sering belajar masalah muamalah dan istrinya sudah sering belajar masalah muamalah minta ke kami, Pak Ustadz nanti tolong disinggung tentang masalah harta haram. Saya sebenarnya ragu, ini benar nggak? Nyinggung masalah harta haram nanti bisa berbahaya. Akhirnya ya sudah, sifatnya hanya motivasi. Kami cuma menyampaikan tentang masalah peringatan. Ingat bahwasanya kita hidup tidak sekali, ada kehidupan yang kedua. Di kehidupan yang kedua kita akan dihisap. Mungkin kalau di dunia Bapak bisa aman, tidak ada yang berani untuk nyentuh, dan nggak ada yang tahu ketika Anda mengambil harta haram dan seterusnya. Intinya cuma kita ingatkan besok akan ada hisab di akhirat. Sudah, roman mukanya berubah Pak. Tiba-tiba semuanya jadi ya nggak nyaman gitu. Nah selesai kajian, kemudian kita kembalikan ke moderator. Moderator ini bilang kayak gini, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita sebagai muslim yang penting bagi kita adalah rajin sholat, rajin ibadah, jangan lupa tahajud, jangan lupa sedekah, insya Allah masuk surga, amin. Sudah, selesai. Sehingga yang saya sampaikan di depan yang kurang lebih 1 jam itu mentah semuanya dengan satu kalimat di belakang ini. Karena dalam keyakinan mereka kan yang penting tadi, dah, kamu mengambil harta haram, yang penting kau lakukan ini semuanya, beres semuanya. Masya Allah. Mengapa kok kemudian budaya yang nggak baik ya, mengambil harta milik negara, mengambil harta milik orang, yang jelas itu secara undang-undang saja itu dilarang. Kenapa masih lestari? Ternyata motivasi-motivasi seperti ini yang menjalar di masyarakat. Maka kita juga meminta kepada para dai dan seterusnya, ingatkan kepada masyarakat, harta haram tidak bisa dihilangkan dosanya dengan sholat. Harta haram nggak bisa dihilangkan dosanya dengan puasa, apalagi dipakai umroh. Ada orang menggunakan harta haram di bawah haji, Pak. Katanya kalau orang pulang umroh seperti bayi yang baru lahir dari ibunya. Betul, itu keutamaan haji yang mabrur. Man hajja walam yafsuk walam yarfuth, raja'at kayaumin waladatu ummu. Siapa yang haji dan dia tidak melakukan tindakan kefasikan, tindakan rafath, maka dia pulang seperti hari ketika dia dilahirkan dari rahim ibunya. 0 dari dosa. Itu keutamaan luar biasa bagi orang yang hajinya mabrur. Namun kalau dia haji dengan harta haram gimana? Disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, orang yang haji dengan harta haram, orang yang dia berangkat ke tanah suci untuk ibadah dengan harta haram, saat dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, dibalas oleh Allah la labbaika wala sa'daik. Saat dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, aku sambut panggilanmu ya Allah, aku sambut panggilanmu, dibalas oleh Allah sebagai tuan rumah, la labbaika wala sa'daik, gak ada labbaik. Sehingga bayangin, dia datang dengan susah payah, keluar waktu yang banyak, tenaga banyak, pakai dana, pakai duit, capek. Tapi saat dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, dibalas la labbaika wala sa'daik, gak ada labbaik. Kamu yang tidak diterima. Bagaimana mungkin hajinya bisa diterima? Ini keyakinan-keyakinan yang berbahaya, yang menyebar di masyarakat,
bahwa ketika orang membawa harta haram kemudian dipakai untuk ibadah, maka harta itu dosanya akan hilang. Padahal tidak demikian. Karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan ketika beliau ditanya oleh seseorang, "Ya Rasulullah, apakah kalau saya berjihad di jalan Allah, kemudian saya terbunuh di medan jihad, aku akan masuk surga?" Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Na'am, iya." Lalu orang itu pergi untuk berangkat menuju ke barisan depan. Tapi tiba-tiba dipanggil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai fulan, illa dain." Qalani Jibril anifan. "Wahai si A, kecuali utang." Baru saja Jibril membisikkan kepadaku. Jadi bisikan Jibril itu baru datang setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan keterangan. Ada pengecualian yang tadi lupa disebutkan. Kalau ada orang mujahid yang berjihad di medan jihad, bukan berjihad di mana, di Bundaran HI ya, bukan. Tapi dia berjihad di medan jihad. Dia betul-betul melawan musuh yang mengganggu kaum muslimin. Anggaplah misalnya dia datang ke Palestina. Tapi dia mati dalam kondisi punya utang, utangnya nggak hilang dengan pahala mati syahid yang dia punya. Padahal itu mati syahid loh, Pak. Sehingga dia mengorbankan nyawanya demi membela kalimatullah. Itu pun nggak bisa menghapus utang. Padahal utang ini diambil dengan legal atau tidak legal? Ya? Utang itu dosa nggak, Pak? Dosa nggak? Bedanya apa dengan maling? Sama-sama bawa harta orang. Hah? Yang mengambil, kalau maling nggak maksa, Mas. Maksa ketahuan nanti. Itu perampok ya. Orang bawa harta orang lain dengan cara utang, itu legal nggak? Legal. Ini orang bawa harta orang lain dengan cara legal. Tidak dosa, utang nggak dosa. Nabi SAW punya utang. Para sahabat juga mereka kadang melakukan transaksi utang. Bahkan sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pasca beliau ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, sebelum beliau wafat, beliau berwasiat 3 hal, salah satunya tentang utang. Ini bukti bahwasanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjelang wafatnya beliau juga punya utang. Utang nggak dosa, orang-orang soleh berutang. Tapi kalau sampai utang itu dibawa mati, maka nggak ada penyelesaian dengan pahala amal. Sehingga nggak bisa amal ini kemudian menghapus utang tadi. Sampai si pemilik utang itu ridho. Sehingga dibayar oleh ahli warisnya. Atau nanti ketika di akhirat, pahala orang ini akan ditransfer ke dia. Baik. Jika membawa harta secara legal saja, tidak bisa hilang dengan hanya orang itu memiliki amal berupa mati syahid, apalagi harta haram yang didapatkan dengan cara tidak legal, mengambil harta orang, ngemplang, maling, naik angkot nggak bayar, ya. Terus apa lagi? Datang ke kantin, makan gorengan 5 ngaku 1, ya. Darmaji tahu? Dar 5 ngaku 1. Semua itu adalah harta haram yang ada orang lain punya haknya. Nggak bisa hilang hanya dengan ibadah salat, ibadah puasa, baca Quran, dzikir dan seterusnya. Semua ini akan nanti dipertanggungjawabkan dan diselesaikan di akhirat. Maka pikiran banyak orang bahwa dengan puasa, dengan sholat, dengan tahajud, semua dosa bisa bersih termasuk membawa harta haram. Ini pikiran yang salah, ini pemahaman yang menyesatkan dan berbahaya. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Qala rajulun, ada orang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna fulanah yudhkar min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha." Ya Rasulullah, ada seorang wanita tetangga kami, dia itu terkenal rajin salat, rajin puasa, rajin sedekah, terkenal rajin ibadah. Ghaira annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Cuman sayangnya ya Rasulullah, ini wanita suka menyakiti tetangganya dengan lisannya.
Wanita kalau mukul kan nggak sampai, Pak ya. Tangannya terbatas. Kalau laki-laki mendolimi orang dengan cara apa? Fisik lebih dominan. Kalau wanita mendolimi orang lebih dominan di mana? Lisan. Karena itu senjata dia. Jangkauannya lebih jauh mana, Pak? Lisan sama tangan, Pak. Ya? Lisan. Lisan itu bisa nembus tembok, Pak ya. Sehingga dia menggunjing orang di balik pintu bisa. Tapi kalau tangan kan tidak bisa. Bahkan lisan bisa nembus waktu. Orang mati itu bisa digerenengi, Pak. Demikianlah bahaya lisan. Baik. Lalu apa kata Nabi SAW? Ini orang terkenal rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, tapi nggak bisa jaga lisannya. Lalu kata beliau, hiya finnar, wanita seperti ini masuk neraka. Itu dolim berupa lisan. Apalagi dolim berupa ngambil harta. Maka orang yang mengambil harta haram dengan cara dolim, mengambil hak orang lain dengan cara dolim, walaupun dia terkenal rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah bahkan, itu semuanya tidak bisa menghapuskan dosanya. Dan bahkan Nabi SAW menyebut hiya finnar, orang ini masuk neraka. Waliyadzubillah. Maka pemahaman seperti ini wajib untuk kita luruskan. Ibadah kamu nggak ada jaminan diterima. Maka jangan sampai kau merasa dirimu ketika mendolimi orang lain dengan mengambil hartanya, dosamu hilang. Karena dosa itu akan tetap melekat sampai kau minta kepada yang bersangkutan untuk dihalalkan, atau kau kembalikan, atau kalau tidak, siap-siap ditagih di akhirat. Maka orang yang muflis gimana gambarannya? Al-muflisu fi ummati may ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa sadaqatin wa zakatin wa jihad. Orang yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala sedekah, pahala zakat, pahala jihad, pahala puasa, tapi dia pernah wa qad dzalama hadza wa akhadha mala hadza wa safaka dama hadza wa syatama hadza wa akhadha mala hadza. Dia mendolimi si A, mengambil hartanya si B, mencaci maki si D, menumpahkan darahnya si E, mencemarkan nama baik si F, dan seterusnya. Fa akhadha hadza min hasanatihi wa hadza min hasanati. Maka A, B, C, D sampai Z rebutan pahalanya besok di hari kiamat. Fa in faniyat wa lam yuqda ma alaihi. Kalau pahalanya habis sementara kewajibannya belum tertunaikan, ukhidzat min sayyi'atihim thumma turiha ilaihi thumma turiha finnar. Dosa-dosa mereka akan diambil kemudian dilemparkan ke orang ini, lalu dia dilemparkan ke neraka. Maka orang muflis itu amalnya diterima nggak jamaah? Amalnya diterima nggak, Pak? Ya, diterima. Apa buktinya? Dibawa sampai kiamat. Nabi SAW menyebutkan, ya'ti yaumal qiyamah, dia datang di hari kiamat bi salatin wa sadaqatin, dia membawa pahala salat, pahala sedekah, pahala puasa, pahala jihad, dan aneka pahala yang lainnya. Jadi orang bangkrut ini amalnya diterima. Artinya amalnya ikhlas, sesuai sunnah. Dia bukan tipe orang yang suka nambah-nambahi ketika ibadah, tapi amalnya sesuai sunnah. Mungkin bisa kita bayangkan, muflis itu ahlu sunnah, tapi dia jahat sama orang lain. Makanya bahaya yang namanya kezaliman, terutama dalam masalah mengambil harta orang. Anda tidak akan pernah mendapatkan ampunan selagi yang bersangkutan belum memaafkan, belum menghalalkan, atau kita belum mengembalikan. Nah, selanjutnya pemahaman yang lain. Ini orang yang terlalu tertipu dengan kemurahan Allah, sehingga sering sekali dia mengatakan, bukankah Allah itu maha rahman, bukankah Allah maha rahim, Allah kan penyayang sama hambanya, masa gini aja nggak boleh? Bukankah Allah itu maha kasih sayang, masa kayak gini aja dosa, masa kayak gini aja nanti dihukum di neraka, dan seterusnya. Ini bayangan-bayangan yang sangat berbahaya. Meskipun ini tidak hanya berkaitan dengan masalah harta, lebih umum dari itu. Sehingga banyak orang yang merasa bahwasanya maksiat itu semuanya akan dihapuskan oleh Allah.
Sehingga orang nggak perlu takut ketika berbuat dosa. Karena Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan ternyata Pak, yang banyak menghembuskan paham semacam ini adalah sekte sufi. Sebagian sekte sufi, tokohnya itu pernah bilang, andaikan aku tidak malu kepada Rasulullah, maka aku akan mengatakan di hadapan Allah, ya Allah, kalau engkau masukkan ke dalam neraka, nanti neraka akan saya ludahi. Subhanallah. Yang bilang juga, nanti neraka akan tak kencingi apinya. Karena aku yakin ya Allah, engkau zat yang maha pengasih, maha penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim, rahmatmu luas, dan kau pasti akan merahmatiku. Tapi jangan sembrono kayak gini, bahaya. Maka Allah Ta'ala ingatkan, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim. Nabbi ibadi, sampaikan kepada para hambaku, anni anal ghafurur rahim, sesungguhnya aku adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Tapi ingat, ada keseimbangan. Wa anna adzabi huwal adzabul alim. Tapi azabku adalah azab yang sangat menyakitkan. Sehingga kita diajarkan keseimbangan. Di samping punya harapan, roja, kita juga harus punya apa? Khauf, rasa takut. Terlalu besar roja, bahaya. Terlalu besar khauf juga bahaya. Sehingga Ahlussunnah menyeimbangkan itu. Kita adalah hamba Allah yang punya keseimbangan bainar raja'i wal khauf, antara harapan dan rasa takut. Ketika kita berbuat taat, kita perbesar harapan. Semoga ketaatan yang kita miliki akan diterima oleh Allah dan diwujudkan oleh Allah sebagai pahala yang kelak bisa kita nikmati di akhirat. Ketika kita mendekati maksiat, kita diajarkan tanamkan rasa takut. Awas loh ya, belum tentu dosamu diampuni. Tapi kan saya sholat, ya belum tentu sholatmu diterima. Belum tentu itu bisa jadi kafarah. Dengan cara demikian, hamba itu akan lebih berhati-hati. Gitu ya. Syariat inilah yang diajarkan kepada kita. Namun terkadang ada orang yang gampangkan berbuat maksiat dengan cara seperti ini. Sampai dia bilang, jadi muslim itu jangan susah-susah, agama ini kan mudah. Ada banyak dalil, ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa melebihi dari kemampuannya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah mengendaki kemudahan dan Allah tidak mengendaki kesulitan. Jadi orang jangan mempersulit diri. Udahlah, nggak usah belajar kayak gitu. Saya pernah dapat WA seperti ini dari orang Jakarta. Waktu orang ini beli buku saya, judulnya Halal Haram Bisnis Online. Dia beli buku itu, terus dia foto, dia kirim ke grup WA. Mungkin juga teman-teman yang di Jakarta ya. Terus ada salah satu yang komentar, jadi muslim tuh jangan susah-susah. Saya nggak tahu maksudnya apa. Tapi maksud kita paham ya. Tujuan dia adalah nyerang kamu, nggak usah baca buku seperti ini. Nanti malah repot sendiri hidupmu. Apakah dengan belajar syariat hidup kita jadi susah, Pak? Ya nggak? Tidak. Bapak yakin? Yakin? Coba, siapa yang merasa ketika Anda mendekat kepada agama, belajar syariat, hidupnya susah? Angkat tangan, Pak. Kasih hadiah. Ada? Allah Ta'ala menegaskan, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Taha ma anzalna alaikal qur'an litashqa. Aku tidak menurunkan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, litashqa, agar kau jadi celaka, agar kau jadi susah. Sehingga nggak ada ceritanya, Pak, dekat dengan agama kok hidupnya susah, itu nggak ada. Mungkin ada sebagian orang yang berpikiran kayak gini, Pak. Semenjak saya ikut kajian, Pak Ustadz, rasanya kok semuanya jadi serba terlarang, Pak Ustadz. Riba, goror, haram, resign sekarang. Isinya cuman, kalau nggak riba, harta haram, harta goror, harta resign, judi, dan kok jadi kayak gitu, Pak Ustadz? Itu kenapa ya? Baik, coba Anda mulai berpikir. Saya mau tanya, antara yang dihalalkan oleh Allah dengan yang diharamkan itu banyak mana, Pak? Hah?
banyak halal. Yakin Pak? Dalilnya apa Pak? Apa dalil kalau yang halal itu lebih banyak dari yang haram? Ada kaidah baku yang disampaikan oleh para ulama bahwa hukum asal muamalah itu mubah. Karena Allah ciptakan manusia di muka, Allah ciptakan muka bumi ini berikut isinya untuk manusia. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah zat yang menciptakan untuk kalian segala sesuatu ma fil ardi, yang ada di muka bumi ini, jami'an semuanya. Jadi semua yang ada di muka bumi ini Allah ciptakan untuk manusia. Dalam arti boleh mereka manfaatkan. Dalam tafsir As-Sa'di rahimahullah disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dan berikut isinya sebagai nikmatan lil insan, sebagai kenikmatan bagi manusia. Silahkan untuk dimiliki. Boleh untuk diambil manfaatnya dan seterusnya. Baik. Maka berdasarkan ayat ini para ulama mengambil kesimpulan hukum asal muamalah adalah mubah kecuali yang dilarang. Hukum asal muamalah adalah mubah kecuali yang dilarang. Baik. Berarti yang dikecualikan itu lebih banyak atau lebih sedikit? Saya ulang. Sesuatu kalau dikecualikan itu lebih banyak atau lebih sedikit? Ada 100 peserta yang terdaftar. Semuanya hadir kecuali 95. Kalimat ini salah atau benar? Kenapa? Hah? Gimana? Yang dikecualikan lebih banyak. Berarti salah ya? Sehingga kalimat yang benar gimana? Tidak ada yang hadir kecuali 5. Anda sebut pasca kata kecuali yang lebih sedikit. Maka demikian pula berkaitan dengan kesimpulan tadi. Hukum asal muamalah itu mubah kecuali yang dilarang. Berarti yang dilarang lebih. Siapa yang mengatakan setelah belajar syariat kok banyak yang dilarang, suudzon sama syariat. Karena yang diperbolehkan jauh lebih banyak. Sehingga dia komentar, setelah saya belajar sunnah, kelihatannya kok banyak sekali Pak yang nggak boleh. Ini haram, ini riba, ini gharar, apalagi lah dia bilang. Suruh resign malahan. Baik. Kalau sampai dia komentar seperti itu, dia suudzon kepada syariat. Atau kemungkinan yang kedua, saking banyaknya transaksi haram yang ada di sekitarnya. Sehingga saking banyaknya interaksi muamalah haram yang dia lakukan, sampai ketika dia belajar, dia banyak kebentur. Praktek ini nggak boleh, ini nggak boleh. Karena saking banyaknya praktek haram yang kamu lakukan. Sehingga seharusnya dia mulai berpikir, alhamdulillah Allah kasih saya hidayah. Sehingga saya tidak bertahan dalam dunia gelap semacam ini sampai mati. Allah tunjukkan saya untuk meninggalkan yang haram itu sebelum saya meninggal. Itu anugerah nggak Pak? Hidayah itu baik. Makanya jangan sampai kita punya komentar kayak tadi Pak ya. Belajar syariat menyusahkan, bikin repot, bikin nggak nyaman, dan seterusnya. Karena ini semuanya adalah keyakinan yang bermasalah, keyakinan yang menyimpang. Justru sebaliknya, ayat Al-Quran menegaskan, Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Allah tidaklah turunkan Al-Quran agar kau jadi celaka dan susah. Sebaliknya Al-Quran itu diturunkan dalam rangka sebagai hudan linnas, sumber petunjuk bagi manusia, syifa, dan sebagai obat bagi orang-orang yang beriman, dan seterusnya. Ketenangan bagi mereka. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikrullah hati seorang hamba akan menjadi tenang? Apa makna zikrullah di ayat ini? Di antara maknanya adalah peringatan yang Allah turunkan. Itulah Al-Quran. Sehingga dengan belajar Quran, orang akan mendapatkan ketenangan. Dia mendapatkan kedamaian, dia mendapatkan kenyamanan dengan mempelajari Al-Quran. Seperti yang di depan tadi kita sampaikan. Dengan belajar orang dapat rahmat, sifat penyayangnya lebih nampak, dan seterusnya. Baik. Maka keyakinan sebagian hamba bahwa dengan belajar syariat akan bikin susah hidupnya dan seterusnya, ini keyakinan yang menyimpang. Saya sedikit memberikan pelajaran tentang masalah pengecualian tadi Pak ya. Barangkali sebagai tambahan ilmu, meskipun ini nggak ada kaitannya dengan kajian masalah muamalah.
Yang namanya pengecualian itu kan biasanya harus sejenis ya. Contohnya, semua siswa hadir kecuali Pak Guru. Kalimat ini salah atau benar? Kenapa? Pak Guru bukan siswa. Baik. Semua muslim sholat kecuali kambing misalnya. Salah atau benar? Salah. Kenapa? Kambing bukan manusia. Sehingga kalimat ini salah ya. Baik. Kalau kalimatnya kayak gini. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Salah atau benar? Hah? Benar. Benar ya? Semua siswa hadir kecuali Pak Guru. Salah? Salah. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Benar? Salah? Itu ayat Al-Quran. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblisa aba ayyakuna ma'as sajidin. Semua para malaikat bersujud, ajma'un semuanya, kecuali iblis. Baik. Berarti gimana itu penjelasan? Apakah iblis itu bagian dari malaikat? Bukan. Bukan. Apa dalilnya? Iblis diciptakan dari api. Allah berfirman gimana? Wa khalaqal janna mim marijin minnar. Dan aku ciptakan jin dari marijin minnar, dari lidah api yang lepas di ujung api, itu namanya marij minnar. Baik. Dan Allah katakan di surat Al-Kahfi bahwa iblis itu dari golongan jin. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Iblis itu dari golongan jin dan dia durhaka terhadap perintah Allah. Nggak mau sujud sama. Sudah? Sehingga kita yakin iblis bukan malaikat tapi jin. Malaikat diciptakan dari cahaya, sementara jin diciptakan dari api. Terus bagaimana penjelasannya ini? Semua malaikat sujud kecuali iblis. Ada orang yang sampai memahami iblis itu malaikat. Karena pakai hukum pengecualian tadi, Pak. Antara A kecuali B, maka B harus sejenis dengan, berarti iblis sejenis dengan malaikat. Maka iblis adalah malaikat. Ada malaikat namanya iblis. Salah ya? Salah. Lalu penjelasannya gimana? Hah? Surat Az-Zariyat ayat 56 gimana bunyinya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa hubungannya? Jin termasuk makhluk, iya. Terus harus tunduk sama Allah. Nah, itu Adam yang disujudi. Baik, jadi begini ya. Pengecualian dalam bahasa Arab itu disebut dengan istitsna. Kalimat istitsna, kalimat pengecualian. Nah, istisna itu ada dua. Ada istisna muttasil dan ada istisna munfasil. Istisna muttasil itu kalau sejenis. Contohnya tadi ya. Semua siswa hadir kecuali Budi. Berarti Budi termasuk siswa enggak? Siswa. Karena ketika dia dikecualikan dari kata siswa, berarti dia termasuk siswa. Baik. Yang kedua, istisna munfasil, yaitu kalimat pengecualian apabila bentuknya tidak sejenis. Antara yang dikecualikan dengan yang terkecualikan tidak sejenis. Contoh tadi, semua siswa hadir kecuali Pak Guru. Itu namanya istisna munfasil. Nah, kecuali di situ diartikan dengan akan tetapi, sehingga illa di situ diartikan dengan walakin. Maka makna ayat wasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis bermakna walakin iblis. Seluruh malaikat sujud kecuali iblis ditafsirkan dengan akan tetapi iblis tidak mau sujud. Baik, ini sedikit catatan terkait masalah pengecualian. Kita lanjutkan. Jadi kita punya prinsip tadi,
Hukum asal muamalah apa, Pak? Mubah, kecuali yang dilarang. Maka yang dilarang lebih sedikit atau lebih banyak? Kenapa? Karena dia dikecualikan. Dan umumnya yang dikecualikan lebih sedikit. Sehingga siapa yang mengatakan bahwasannya setelah belajar Islam banyak yang dilarang, ada dua kemungkinan. Pertama, dia suudzon sama syariat. Yang kedua, karena saking banyaknya transaksi haram yang ada di kanan kirinya. Sehingga saat dia belajar, akhirnya begitu jalan ke kanan, nabrak kanan kiri, isinya haram. Seharusnya dia bersyukur kepada Allah. Dia dikasih hidayah, ditunjukkan kalau transaksi selama ini yang dia lakukan adalah terlarang. Wallahu a'lam. Baik. Berikutnya, Pak. Bagian akhir dari kajian kita, saya mau menyebutkan satu ayat yang ini sering dijadikan sebagai motivasi untuk ikut asuransi. Dan bahkan ada seorang dai yang menyampaikannya. Ayat apa itu, Pak Ustadz? An-Nisa ayat 9. Buka, Pak. An-Nisa ayat 9. Buka mushaf, Pak, ya, bukan HP, Pak. Gimana? Qurannya ada di HP. Baik. Enggak bawa mushaf, bawa. Baik. Silakan dibuka. Surat An-Nisa ayat 9. Ketemu? Qurannya ada surat An-Nisa-nya enggak? Kalau enggak ada, ganti ya. Ganti aplikasi. Silakan dibuka ayat 9. Allah Ta'ala berfirman, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim. Hendaknya orang-orang yang dia khawatir akan meninggalkan min khalfihim pasca wafatnya mereka dzurriyyatan di'afan, keturunan yang lemah. Maksudnya lemah di sini lemah ekonomi. Khafu alaihim, sebagaimana yang mereka takutkan. Hendaknya orang ini takut untuk menyimpangkan wasiat. Falyattaqullah, maka hendaknya mereka bertakwa kepada Allah. Wal yaqulu qaulan sadida, dan ucapkanlah dengan ucapan yang benar. Qaulun sadid, ya. Sadid sinnya pakai sin kecil, Pak, bukan sin besar ya. Kalau qaulun syadid itu ucapan yang keras. Kalau qaulun sadid ucapan yang lurus. Bedanya di sin besar sama sin kecil. Baik, saya lanjutkan. Allah Ta'ala mengatakan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Hendaknya orang itu takut kalau dia ketika menyimpangkan wasiat, dia akan memiliki anak keturunan yang lemah jika salah dalam berwasiat. Sebagaimana kamu takut nanti anakmu nggak punya warisan, maka jangan sampai membuat orang lain jatuh miskin gara-gara orang tuanya salah dalam menyampaikan wasiat. Mungkin agak membingungkan, saya bacakan saja sababun nuzulnya. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengutip keterangan dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas. Ceritanya seperti ini. Hadza fir rajul yahduruhul maut fayasma'uhu ar-rajul yusi bi wasiyatin tadurru bi warathatihi. Ini berkaitan dengan si A yang menjelang wafatnya ketika mau mati, dia berwasiat karena semangatnya, dia berwasiat untuk mensedekahkan seluruh hartanya. Ada? Lalu ada si B temannya menemani dia dan yang mendengar wasiatnya. Fa'amarallahu ta'ala alladhi yasma'uhu ayyattaqiyallah. Maka Allah perintahkan untuk si B yang mendengarkan wasiat si A tadi untuk bertakwa kepada Allah. Bentuknya gimana? Wa yuwaffiqahu wa yusaddidahu lis-shawab. Agar meluruskan si A ini jangan sampai wasiatnya berlebihan. Meluruskan wasiat si A ini jangan sampai berlebihan. Wal yandur li warathatihi kama kana yuhibbu ayyasna'a bi warathatihi.
Dan perhatikanlah ahli warisnya si A. Yang kalau kemudian si A ini berwasiat seluruh hartanya, maka nanti akan merugikan ahli warisnya. Sebagaimana kamu takut ketika ahli warismu nggak punya harta, ketika kau wasiatkan seluruh hartamu. Idza khasya alaihimud dhai'ah, ketika dia khawatir nanti ahli warisnya tidak kebagian harta. Makin bingung? Baik, saya jelaskan ulang. Jadi begini jamaah ya. Si A ketika menjelang mati, dia berwasiat. Dihadiri oleh si B sebagai orang yang mendengarkan wasiat itu. Sudah? Si A ini punya ahli waris, punya anak. Si B ini juga punya. Nah, si A punya anak, si B juga punya. Baik. Saat si A ini berwasiat, si B mendengarkan wasiat itu. Dia tahu wasiatnya si A ini berbahaya bagi anaknya. Dia berwasiat dengan harta yang banyak. Sebelum ada larangan wasiat maksimal sepertiga. Sebelum ada syariat bahwasanya wasiat maksimal sepertiga. Maka si A berwasiat, saya akan wasiatkan seluruh hartaku. Sebelum ada larangan untuk melebihi dari sepertiga. Nah si B yang dengar, jangan kau biarkan si A ini berwasiat dengan seluruh hartanya. Loh kenapa? Kan dia punya anak, kasihan itu anaknya. Nanti anaknya nggak dapat warisan. Kau wahai B yang mendengar wasiat itu, luruskan wasiatnya. Kasih tahu, kasihani anakmu. Kau jangan wasiatkan semua hartamu. Sisakan untuk anakmu, keturunanmu, biar mereka punya warisan. Dan Allah perintahkan kepada si B untuk bertakwa kepada Allah. Jangan membiarkan si A ini berwasiat dengan seluruh hartanya. Agar anak keturunannya tidak terlantar. Sebagaimana kau wahai B, kau juga takut anak keturunanmu terlantar kan? Iya. Maka ketika kau menjumpai ada orang yang berwasiat seluruh hartanya, tahan biar anak keturunannya tidak terlantar. Itulah makna dari ya. Sudah? Namun ayat ini ditafsirkan dengan hal yang aneh. Ayat ini dalil bahwa kita dianjurkan untuk punya asuransi kematian. Apa hubungannya? Gak nyambung gitu. Maksudnya gimana? Biar kalau kamu mati, ada harta yang bisa dijadikan sebagai bekal untuk anakmu dari premi asuransi. Yo keliru mas kayak gitu, kejauhan. Saya mau tanya Pak, apakah seseorang itu wajib kaya biar punya warisan Pak? Ya, saya ulang ya, apakah orang itu wajib kaya biar dia punya warisan? Ya atau tidak? Ya? Tidak. Pertanyaan saya ganti. Apakah orang itu wajib kaya biar dia bisa bayar zakat? Zakat itu rukun Islam enggak? Rukun Islam. Kamu harus kerjakan rukun Islam zakat ini. Udah? Biar kamu bisa zakat, maka kau wajib kaya. Salah atau benar? Salah? Betul. Ya. Maka pertanyaan saya, apakah orang itu wajib kaya biar bisa zakat? Tidak wajib. Yang lain, haji. Rukun Islam ya. Apakah orang wajib kaya biar bisa haji? Iya. Tidak. Kayanya tidak wajib, tapi hajinya wajib bagi yang kaya. Baik. Maka di sini ada dua istilah. Ada wajib, ada wujub. Ada al-wajib, ada al-wujub. Kaidahnya begini Pak, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Jika ada perbuatan yang wajib tidak bisa terlaksana kecuali dengan melakukan amal A, maka amal A ini hukumnya wajib. Contoh ya, Bapak tidak bisa sholat kecuali berwudu. Wudu adalah syarat sah sholat. Sudah? Tapi Anda tidak bisa berwudu kecuali harus beli air. Misalnya
Di sebuah tempat, toiletnya nggak ada air, adanya orang jualan air mineral. Satu botol, misalnya 10.000. Baik. Pak, boleh nggak tayamum? Boleh nggak tayamum? Kamu punya duit nggak? Punya. Bisa nggak beli air mineral itu? Bisa. Kenapa kau tayamum? Loh, kan nggak ada air di toilet. Tapi kan ada air mineral. Ini air untuk minum. Untuk wudhu boleh nggak? Hah? Boleh. Kalau untuk minum boleh, untuk wudhu boleh. Baik. Tapi kan harus beli. Beli ini wajib bagimu. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Siapa yang tidak bisa melakukan kewajiban kecuali dengan melakukan aktivitas A, maka aktivitas A ini menjadi wajib. Yang kedua, ma la yatimul wujubu illa bihi fahuwa laisa biwajib. Jika ada amalan wajib yang di situ ada syarat wajib tapi tidak bisa terwujud karena dia tidak bisa mewujudkan syarat wajib tadi, maka mewujudkan syarat ini tidak wajib. Contoh ya, contoh. Syarat wajib puasa itu apa? Ya, baligh misalnya, baligh ya, baligh. Sudah? Ada anak usia SMP, kelas 1 SMP ya, atau kelas 2 SMP. Belum baligh. Pas tanggal 29 Sya'ban. Ya, besok ada dua kemungkinan antara tanggal 30 Sya'ban atau tanggal 1 Ramadan. Ada dua kemungkinan. Baik, lalu kita bilang sama anak itu, bentar lagi mau Ramadan lah ya. Bagi orang yang baligh wajib puasa. Kamu sudah baligh belum? Belum. Oh, kamu harus segera baligh. Biar besok kamu wajib puasa. Ini tak ajari gimana cara baligh. Wah, bahaya ya. Apakah dia dipaksa untuk baligh biar nanti dia wajib puasa? Tidak. Paham ya? Contoh yang lain misalnya, kita wajib sholat duhur kalau sudah masuk waktu duhur. Baik. Cuman kan kita nggak bisa geser matahari. Biar bapak segera wajib sholat duhur, matahari bapak percepat. Ya mustahil mas. Itulah yang dimaksud ma la yatimul wujubu illa bihi fahuwa laisa wajib. Jika ada syarat wajib yang tidak bisa diwujudkan, maka mewujudkan syarat wajib ini tidak wajib. Syarat wajibnya zakat, dia punya harta 1 nisab, dia orang kaya. Tapi mewujudkan kekayaan tidak wajib. Syarat wajibnya haji, dia orang kaya. Tapi mewujudkan kekayaan tidak wajib. Paham ya? Baik. Maka hal yang sama. Meninggalkan warisan itu nggak wajib. Tapi kalau Anda punya harta, Anda tidak boleh menghilangkan harta itu dari ahli waris. Paham? Sehingga punya harta agar bisa meninggalkan warisan itu tidak wajib. Banyak orang tua masa silam yang ketika mati nggak punya sepeser pun warisan. Selain mungkin tanah di kampung yang nggak laku dengan harga 100.000 per meter. Dan hanya itu yang bisa ditinggalkan oleh orang tuanya. Sudah? Apakah orang tua berdosa gara-gara tidak meninggalkan warisan? Tidak. Maka hal yang paling prinsip kita pahami. Ketika orang tua itu meninggal, anaknya punya jatah rizki dari siapa? Allah, bukan dari orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya punya harta, dia tidak boleh menghilangkan warisan. Maka dia tidak boleh berwasiat dengan berlebihan sampai kemudian jatah warisan anaknya hilang. Bisa dipahami ya? Sehingga orang tidak berkewajiban untuk punya tabungan biar anaknya punya warisan. Tapi kalau dia punya tabungan, ini jangan dihilangkan agar anakmu punya warisan. Nah itulah makna ayat ini. Jadi ayat ini berlaku bagi yang sudah punya kekayaan. Jangan kau hilangkan kekayaan itu dengan cara kau hibahkan seluruhnya atau kau wasiatkan seluruhnya. Ini sebelum ada wasiat maksimal ya. Wasiat maksimal kan berapa Pak? 1/3. Itu batas terakhir. Ya? Kalau misalnya andikan nggak ada wasiat maksimal seperti dulu sebelum ada syariat tentang wasiat maksimal, orang boleh berwasiat seluruh hartanya 100%. Jadi saat dia mati tidak ada harta waris yang ditinggalkan.
Seperti ini nggak boleh. Jadi kau ketika punya harta tidak boleh kau hilangkan untuk warisanmu. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selanjutnya. Baik, mungkin bisa dibantu bacakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang ingin trading. Trading apa maksudnya? Kalau trading pakaian ya sah-sah saja ya. Trading benda-benda yang halal boleh-boleh saja. Bagaimana bagi orang yang dia sudah punya pendapatan yang halal, tapi ingin menambah jumlah pendapatan yang dia miliki dengan cara mengembangkan dananya di bisnis trading, mungkin trading saham, atau trading forex, atau yang lainnya. Pertama, untuk forex, jelas ini nggak boleh. Karena forex itu, mungkin Anda yang pernah ikut lebih paham ya. Hakikatnya adalah siapa lawan siapa gitu ya. Sehingga misalnya orang trading forex, saya milih USD. Lawannya apa? Yen Jepang. Udah? Lalu siapa lawan siapa? Nanti lihat bagaimana fluktuasi dari perkembangan nilai mata uang. Oh, naik, yang menang yen, maka yang USD tadi membayar sekian kepada yang punya yen. Terus seperti itu. Apa hakikatnya ini? Judi. Saya tahu ini dari salah satu jamaah. Beliau di Jakarta juga dan pernah bekerja di bandar forex kurang lebih sekitar 10-an tahun. Bahkan sebelum ada internet. Jadi dulu pakai telepon duduk itu ya. Saya DO sekian. Dulu seperti itu kata dia. Dia cerita kayak gitu, terus dia sampaikan kesimpulannya sebenarnya forex itu adalah siapa lawan siapa, dan itu judi. Maka orang bisa menang bisa kalah ditentukan oleh sesuatu yang nggak jelas. Fluktuasi mata uang kan yang nggak karuan itu. Dia bisa menang bisa kalah karena fluktuasi yang nggak karuan tadi. Nah terus gimana? Ya karena itu judi yang nggak boleh. Sehingga trading forex kita tegaskan ini dilarang. Yang kedua, ada trading saham. Kalau trading saham gimana Pak? Pertama, untuk model trading saham yang short selling, sudah ada fatwa dari DSN MUI bahwa trading saham short selling hukumnya gharar yang terlarang. Trading saham dengan model short selling ini gharar yang terlarang, nggak boleh. Tapi bagaimana kalau tidak short selling? Misalnya yang dia simpen, namun mungkin tujuannya bukan dalam rangka mengambil dividen, tapi dalam rangka untuk mengambil nilai margin dari keuntungan fluktuasi harga saham. Apakah ini diperbolehkan? Sebelum sampai di situ, ada permasalahan yang sebenarnya dilarang oleh sebagian ulama apabila perusahaan yang menerbitkan saham itu tidak bersih dari transaksi yang haram. Jadi jumhur ulama, dan ini fatwa Lajnah Daimah, kemudian juga keputusan yang diterbitkan oleh Majma' Fikih Islami. Kalau ada sebuah perusahaan menerbitkan saham, sepanjang perusahaan ini punya utang, baik funding maupun lending ribawi, dia punya transaksi riba, baik funding maupun lending. Contoh misalnya dia transaksi riba dengan cara naruh dana di deposito, punya bunga ya, atau dia utang dari bank, sehingga nanti dia bayar bunga.
maka terlarang bagi siapapun untuk membeli saham darinya. Karena kalau seperti ini, membeli saham itu sama dengan turut terlibat dalam musyarakah, turut terlibat dalam akad kerjasama. Dan kalau Anda terlibat dalam akad kerjasama, namun yang Anda ajak kerjasama itu melakukan maksiat di unit bisnis yang Anda terlibat di situ, Anda wajib untuk mundur, tarik saham, atau memaksa dia untuk meninggalkan yang haram tadi. Sehingga si A kalau punya usaha, lalu Bapak mengambil sahamnya usaha ini. Kemudian si A bermaksiat terhadap unit bisnis ini. Kalau dia maksiat pribadi, itu urusan pribadi. Misalnya kalau di rumah dia nonton gambar yang nggak benar, atau di rumah dia dolim sama anak, itu urusan dia, nggak ada hubungannya dengan unit usaha. Tapi kalau dia bermaksiat dengan unit usaha ini, contohnya utang riba, atau punya piutang riba, atau melakukan transaksi yang haram, maka Anda membeli saham orang ini nggak boleh, kecuali Anda bisa mengendalikan. Kau tinggalkan seluruh riba, kau tinggalkan yang haram, saya mau bertahan untuk beli sahammu. Itu bisa. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kira-kira ada nggak perusahaan yang menerbitkan saham, tapi dia nggak punya utang riba? Dulu pernah ada ya. Sebagian teman saya cerita, ini ada perusahaan-perusahaan yang dia nggak punya utang riba, nol, keuangannya nggak punya utang riba sama sekali. Nah, ini boleh jadi referensi. Belakangan ternyata dia ikut-ikutan utang riba. Sudah, jadi nggak punya pilihan alternatif yang sama sekali tidak punya utang riba. Ya mungkin beberapa perusahaan yang baru dalam proses IPO, yang dia sudah mulai kenal sunnah, kemudian pingin IPO, itu mungkin masih ada. Tapi sedikit sekali. Dan saya nggak tahu ya perusahaan yang seperti apa yang kayak gitu. Kita berharap semoga teman-teman yang punya usaha yang sudah cukup besar dan mau IPO dan Anda bersih dari riba, semoga nanti jadi alternatif bagi mereka yang ingin beli saham di sebuah perusahaan yang halal. Wallahu a'lam. Bentar, Mas. Yang langsung nanti nunggu moderator ya. Bagaimana kalau ada usaha yang dia mengalami kegagalan karena bencana seperti COVID? Apakah kemudian kegagalan ini harus ditanggung oleh pengelola sehingga modal yang pernah dia terima semuanya jadi utang, ataukah ditanggung bersama? Baik, kaedahnya begini, pengelola baru diwajibkan menanggung kerugian dari usaha, dari mudharabah, jika terjadi kerugian karena keteledoran. Jika terjadi kerugian karena keteledoran. Sehingga jika terjadi kerugian di luar keteledoran, maka pengelola tidak wajib nanggung resiko. Sampai di sini paham ya? Baik. Baik kerugian karena bencana maupun kerugian non bencana. Ruginya rugi karena yang namanya usaha kan kadang ada untung ada rugi. Meskipun nggak ada bencana. Ini kok rugi? Padahal nggak ada bencana. Berarti kamu harus menanggung semua kerugian itu. Nggak bisa demikian. Perlu dilihat apakah pengelola ini teledor atau tidak. Terus batasan teledor apa Pak? Teledor itu ada dua. Ada yang namanya taksir dan ada yang namanya ta'ati. Ada taksir, ada ta'ati. Teledor yang bentuknya taksir adalah ketika dia tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Yang kedua ta'ati. Teledor yang bentuknya ta'ati adalah dia melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Bisa dipahami ya? Baik. Tiap pemegang amanah, lalu ada kerusakan, ada resiko.
Maka pemegang amanah ini apakah bertanggung jawab terhadap resiko tadi? Batasannya adalah dia teledor atau tidak. Nah, batasan teledor ada dua ini. Apakah dia tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, atau melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Contoh, takmir masjid yang dititipi kambing kurban. Status kambing kurban ini apa? Amanah. Ya? Masuk kategori teledor jika satu, tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Misalnya nggak dikasih payung, sehingga ketika malam kehujanan, batuk pilek mati. Maka takmir wajib. Atau yang kedua, dia melakukan ta'ati, melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Takmir mengadakan lomba panahan. Kambingnya dijadikan sasaran. Mati. Maka dia wajib. Sudah? Nah, batasan teledor ini Anda bisa gunakan, karena itu kembali kepada masalah akad mudharabah tadi. Yang namanya force major itu teledor atau tidak? Tidak. Sehingga kalau sudah terjadi bencana, ya ditanggung bersama. Tidak bisa ditanggung oleh pengelola sendirian. Wallahu a'lam. Tanya. Masya Allah. Pembagian persentase dari supplier. Nah, tentang orang yang berada di bagian pengadaan, lalu oleh pihak supplier dikasih bonus, kemudian dibagikan oleh semua orang yang ada di dalam kantor dari atas sampai bawah, dan itu nggak bisa dihindari. Apakah ini uang haram? Jawabannya haram. Ini masuk kategori harta gulul. Masuk kategori harta gulul. Saya kemarin dapat pertanyaan dari seorang pengusaha. Beliau cerita kayak gini, Pak, saya bisa menang tender, tapi ada titipan. Titipan apa, Pak? Jadi orang dalam minta titip 5. Saya bisa supply 10, tapi beliau titip 5. Nanti Bapak kirim berapa? 10. Terus dibayar berapa? 15. Negara bayar 15, tapi yang saya kirim 10. Terus yang 5 itu saya serahkan ke mereka. Itu halal atau haram? Bapak laporkan saja ke KPK. Kalau mereka setuju, lanjutkan. Jadi yang rugi siapa, Pak? Negara. Sehingga semua model seperti ini sangat merugikan negara. Seperti tadi misalnya, pihak vendor dia ngasih sesuatu, kira-kira yang dia kasihkan itu ada nggak perhitungannya, Pak? Nggak mungkin kemudian free dari dia, pasti disisipkan ke harga. Sehingga yang seharusnya harganya 10, karena saya juga harus ngasih, tak jadikan 13. Yang 3 itu nanti akan saya kasihkan dari atasan sampai bawahan. Negara membayar 13, yang 10 dia ambil, yang 3 dibagikan kepada yang ada di dalam tadi. Sehingga seperti ini uang haram. Karena itu kita sampaikan, bagi Anda atau suami Anda yang kerjanya seperti itu, nanti jangan diterima. Kalau nggak bisa diterima gimana, Pak? Nggak bisa ditolak. Anda kasihkan ke fakir miskin dan ajak teman-temannya untuk seperti itu. Kamu nggak boleh nerima loh, ya ini uang haram dan seterusnya. Ya mungkin ada resiko sedikit ya. Yang namanya dakwah kan pasti akan dikucilkan. Mungkin Anda akan dapat penawaran, mau dimutasi kemana? Baik. Ibu mertua seorang janda tidak punya penghasilan. Apakah ibu mertua punya anak laki-laki? Maka jika ibu mertua punya anak laki-laki, dia wajib dinafkahi oleh anak laki-lakinya. Sehingga status dia memang nggak punya penghasilan, cuman dia sebagai orang yang dinafkahi oleh orang lain.
Ini punya penghasilan nggak? Miskin berarti ya. Masya Allah. Anak TK nggak punya penghasilan. Wah, berarti anak miskin, Pak. Oh, bapaknya kaya. Status dia ngikuti siapa? Bapaknya. Maka meskipun anak TK nggak punya penghasilan, nggak punya pendapatan, ya, miskin sekali, dia nggak boleh terima zakat. Karena dia dinafkahi oleh orang tuanya. Statusnya sebagai tabi, pengikut dalam sebuah keluarga. Nah, orang tua nanti bisa jadi tabi ketika dia sudah nggak punya kerjaan, orang miskin. Saya pernah jumpai kayak gitu. Ibu-ibu, dia sudah tua, usianya mungkin 80-an. Ya jelas nggak punya pekerjaan ya. Terus dikasih zakat fitrah. Kenapa, Pak? Itu kasihan, dia nggak punya pekerjaan. Wong tua kok, nggak mungkin. Ibu-ibu sudah tua, umur 80, nggak punya sumber pendapatan. Iya jelas lah, umur segitu. Cuman kan anaknya kaya. Anaknya kerja di mana? Di Samsat. Wah, anaknya kaya kok. Dan rumahnya mewah. Dikasih zakat fitrah. Langsung saya cegat panitianya. Anda ngasih zakat ke sini wajib diulang. Karena ini salah penerima. Sebab dia tidak berhak untuk, ternyata itu sudah bertahun-tahun. Orang-orang tua yang jompo dikasih zakat fitrah, nggak melihat anaknya. Ya, orang tua jompo memang nggak punya pendapatan, tapi kan anaknya kaya, dia dinafkahi oleh. Wallahu a'lam. Dari BA, bagaimana hukum dan sisa transfer zakat dari ibu? Insya Allah tidak masalah karena ini sifatnya hanya al-ifa wal istifa, hanya lalu lintas uang ya, store tarik, tidak ada transaksi utang piutang sehingga di situ tidak melibatkan praktek riba. Kecuali kalau misalnya dominan konsumennya adalah dia mau store untuk praktek riba, misalnya store kredit. Nah, store cicilan kredit kan pokok plus bunga. Kalau dominan konsumennya seperti itu, tidak boleh. Tapi kalau dominan konsumennya hanya sebatas orang mau store uang atau tarik uang, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Kita sampai jam berapa, Pak? Sampai jam 11 ya. Karena jamaah sudah mulai resah ini. Bapak mau menyampaikan sesuatu, silakan Pak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Bapak tidak begitu jelas. Ibadah umrah atau haji karena hasil kerja dari beliau karyawan bank riba begitu. Apakah beliau sudah tahu kalau pekerjaannya ini nggak boleh? Belum. Jika yakin yang bersangkutan tidak tahu bahwa pekerjaannya nggak boleh, kita tidak sedang membicarakan kewajiban dakwah ya, tapi sedang membicarakan status orang ini. Kalau kewajiban dakwah, jika belum tahu ya Bapak kasih tahu. Tapi kalau berkaitan dengan kasus orang ini, ada orang yang meyakini bahwasanya pekerjaannya ini halal. Bahkan ini salah satu teman saya yang cerita di Jogja. Dia pernah kerja di bank ribawi. Dan dia itu bilang, kita kalau pagi mas sholat duha berjamaah, sholat duha bareng-bareng di masjid, ya bukan dengan satu imam ya, pokoknya sholat duha bareng-bareng, tidak berjamaah, tapi bareng-bareng. Selesai sholat duha, kemudian ada briefing. Kemudian salah satu di antara motivasinya, karena ini bank negara, dia bilang, kita adalah pejuang-pejuang pendapatan negara, maka kita harus berjuang dengan maksimal, takbir, Allahu Akbar, bareng-bareng takbir itu Pak. Bubar dari masjid, mereka transaksi riba. Mengawali transaksi riba dengan itu. Sehingga dalam keyakinan dia ini halal, 100% halal. Apalagi hasilnya untuk perjuangan pendapatan negara, menurut dia. Sehingga bagi dia itu memperjuangkan hal yang baik.
Artinya dia meyakini itu halal. Sampai akhirnya ketika dia mengikuti aneka kajian-kajian tentang masalah muamalah, dia mulai sadar bahwa yang selama ini dia perjuangkan adalah haram. Terus dia resign dan dia tinggalkan pekerjaan itu. Nah, sepanjang dia belum yakin kalau itu haram, bahkan dia meyakini ini 100% halal, bahkan diiringi dengan takbir, ya, insya Allah status pendapatan yang dia terima halal bagi dia. Halal bagi dia. Tapi sejak dia tahu statusnya haram, wajib untuk dia tinggalkan. Apa dalilnya? Firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah. Faman ja'ahu mau'idhatum min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Siapa yang sudah datang peringatan dari Rabb-nya, fantaha, lalu dia berhenti sejak dia tahu, falahu ma salafa, maka dia berhak untuk menikmati harta haram yang dia dapatkan di masa silam. Wa amruhu ilallah, dan urusannya kembali kepada Allah. Sehingga kalau yang bersangkutan Bapak nilai yakin tidak tahu, insya Allah mau dipakai umroh, mau dipakai haji, nikah lagi, boleh semuanya. Karena halal bagi dia. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Baik. Ini kembali kepada kaidah yang barusan kita sampaikan. Orang yang mendapatkan harta haram dengan cara saling ridho sebelum dia tahu ilmunya, maka status harta itu halal baginya. Maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk menguras harta itu. Saya detailkan lagi ya. Harta haram ada dua. Didapatkan dengan cara saling ridho, didapatkan dengan cara dolim. Untuk harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho, contohnya riba, menjual benda haram, misalnya jualan rokok misalnya ya. Rokok halal atau haram, Pak? Haram. Baik. Orang misalnya jualan rokok, berarti dia dapat harta dari hasil menjual sesuatu yang haram ya. Ada dua rinciannya. Sebelum tahu ilmu dan setelah tahu ilmu. Ketika dia mendapatkan harta haram itu sebelum tahu ilmu, misalnya saat dia jualan rokok, dia yakin ini halal. Karena selama ini yang dia lihat, nyatanya banyak tokoh yang ngerokok, dokter juga ikut ngerokok. Maka dalam keyakinan dia ini halal. Terus dia jualan rokok. Dari hasil itu dia bisa bangun villa, bangun hotel, dan seterusnya. Dia punya banyak harta. Dan sampai akhirnya dia mendapatkan fatwa dari MUI. Hasil sidang MUI di Padang. Dia dapat selebaran, oh ternyata MUI memutuskan bahwasanya rokok haram. Sejak saat itu dia putus. Sudah nggak lagi jualan rokok. Pertanyaannya, gimana nasib harta dia dulu yang dia dapatkan sebelum tahu hukum? Kalau itu haram, halal bagi dia. Hal yang sama juga ketika Bapak Ibu beli emas secara tidak tunai, tidak yadan biadin, termasuk juga hasil riba dari transaksi yang dulu orang tidak tahu, gaji ketika kerja di dunia yang bermasalah tapi dia nggak ngerti. Insya Allah sepanjang dia nggak tahu, maka pendapatan yang dia miliki halal, sehingga tidak ada kewajiban untuk mengurasnya. Beda kalau dia sudah tahu. Nah, yang saya bahas tadi adalah ketika dia sudah tahu itu haram, kemudian dia pertahankan, lalu dia dizakati, percuma. Seharusnya dia buang semuanya. Yang kedua, harta haram karena dolim. Nah, harta haram karena dolim ini wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Terus kalau nggak bisa, Pak, gimana, Pak? Siap-siap saja ditagih sama pemiliknya di akhirat. Seperti kasus tadi ya,
Naik angkot nggak bayar, naik bis kota nggak bayar. Ya, waktu SMA ada kayak gitu ya. Ya? Malah minta kembalian. Bang, kembalian bang. Padahal tadi nggak bayar. Ya? Dan dia membawa harta orang lain sampai dia dewasa, sampai dia gede, dia belajar, kenal kalau ternyata kedoliman yang dia lakukan masa silam itu banyak. Terus gimana Pak? Kamu cari itu supir angkot. Masya Allah Pak, 30 tahun yang lalu. Cari pemilik angkotnya, apalagi Pak? Supir angkotnya aja nggak tahu. Apalagi pemilik, di mana pemilik angkotnya? Terus gimana Pak solusinya Pak? Siap-siap saja nanti pemiliknya nagih di akhirat. Maka Anda perlu persiapkan dengan bersedekah dan beramal. Semoga ini diterima oleh Allah dan mudah-mudahan bisa saya gunakan, pahalanya bisa saya gunakan untuk bayar kalau ditagih oleh orang yang pernah saya dolimi besok di akhirat. Itu sebagai saran bagi mereka yang membawa harta haram dengan cara zalim. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.